Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran sejarah melalui virtual learning. Jadi Anda di sini menonton video pembelajaran untuk materi pelajaran sejarah kelas 10 SMK Al-Akrom. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dua topik, yaitu pengertian sejarah dan konsep berpikir dalam sejarah. Nah, apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah adalah itu sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti sajarotun, yang artinya pohon. Nah, kenapa pohon, ya kan? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Karena pohon itu filosofinya ada akar, ada batang, ada dahan, kemudian ada ranting, kemudian daun, bunga, dan sebagainya. Bahwa kita hidup itu sebagai manusia itu tidak lepas dari masa lalu, dari akar, kemudian tumbuh batang, kemudian dahan, ranting, dan kemudian jadi daun. Dan semua itu menjadi sebuah satu kesatuan. Bahwa kita hidup itu tidak lepas dari peran orang-orang yang ada di masa lalu. Nah, itu salah satu filosofi kenapa sajarotun itu dijadikan kata untuk sejarah dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Arab sendiri, sejarah itu disebutnya tarikh, gitu. Tarikh. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu history, berasal dari bahasa Yunani historia, yang artinya masa lalu manusia, ya. Kemudian kata sajarotun yang tadi pohon itu kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu berubah menjadi sajarah, dan kemudian dalam bahasa Indonesia yang kita kenal menjadi sejarah. Nah, sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sejarah itu didefinisikan menjadi 3, yaitu asal-usul, keturunan, atau silsilah. Asal keturunan kita, ya kan? Siapa namanya? Ayah, ibu, kakek, nenek, dan terusnya, ya kan? Kalau di Sunda ada 7 turunan, ya. Ada 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah, itu yang tercatat biasanya. Aki, Nini, Uyut, Udeg-udeg, Janggawareng, dan sebagainya. Nah, kemudian kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tampo. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, nah itu disebut dengan sejarah. Kemudian pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, jadi pengetahuan, uraian, kejadian, peristiwa, pokoknya yang terjadi di masa lampau itu disebut dengan sejarah. Jadi kalau disimpulkan, sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Mungkin seperti itu kesimpulannya, ya. Atau mungkin Anda bisa memberikan kesimpulan sendiri. Jadi intinya itu, sejarah itu adalah mempelajari suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan cerita etimologi atau asal kata yang tadi kita bahas, yaitu berasal dari bahasa Arab, sajarotun. Oke, di sini ada beberapa pengertian dari para ahli, ya kan, yang bisa kita bahas satu persatu tentang pengertian dari sejarah itu sendiri. Nah, sejarah itu menitikberatkan menurut W.H. Walsh, sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Nah, jadi pada suatu hal yang berarti dan penting saja, tidak semua kehidupan manusia di masa lampau itu, di masa lalu itu dicatat, ya kan?
Tetapi hal-hal yang penting, peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting atau peninggalan-peninggalan penting saja yang memang dicatat oleh manusia, ya kan? Dan itu sejarah. Nah, jadi biasanya tidak terlalu mendetail ya kalau kita meneliti sejarah itu, tetapi hanya hal-hal penting saja, ya kan? Karena tidak mungkin bisa kita seluruhnya untuk mencatat sejarah manusia, gitu. Kemudian Patrick Gardner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia, ya. Nah, biasanya ya kejadian atau peristiwa yang diperbuat oleh manusia, ya, yang memang menimbulkan sebuah efek, ya kan, atau sebuah akibat yang cukup besar. Nah, biasanya itu yang dicatat dalam sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa besar itu yang kemudian menjadi catatan-catatan sejarah. Nah, kemudian menurut Ruslan Abdul Ghani, ya, sejarah itu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau beserta kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh penelitiannya tersebut untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Nah, di sini Ruslan Abdul Ghani menerangkan lebih detail ya tentang sejarah. Jadi bukan hanya kita meneliti kehidupan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga kita menyelidiki keseluruhan perkembangan masyarakat dan manusia, kan? Masyarakat yang dulunya seperti ini kemudian berkembang menjadi lebih modern, ya kan? Ketemu teknologi, kemudian ketemu lagi hal-hal baru, kemudian juga sistem kemanusiaan, kemasyarakatan yang berubah, ya kan? Dari tadinya misalkan berpindah-pindah, terus terjadi sebuah masyarakat kelompok, ya kan? Akhirnya menetap dan sebagainya. Semuanya diteliti, ya kan? Perkembangan tersebut secara kritis. Nah, nantinya ini semua itu bisa menjadi sebuah pedoman atau pembelajaran buat kita untuk menentukan masa depan. Nah, itu ya. Jadi sejarah bisa untuk menentukan masa depan. Jadi melihat ke belakang untuk maju ke depan. Nah, itu. Jadi arah proses masa depan itu bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di masa lalu. Nah, jadi penting mempelajari sejarah itu penting sekali, ya kan? Buat kita juga sebagai pribadi untuk melihat masa lalu, kemudian untuk memproses ke masa depan. Nah, karena dalam sejarah itu banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Oke. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Sama ya, penyelidikan beberapa peristiwa. Nah, itu banyak pengertian-pengertian sejarah yang bisa sebenarnya Anda explore juga, ya kan, dalam kita untuk memahami tentang ilmu sejarah. Pengertiannya banyak dan mungkin Anda sendiri punya konsep tersendiri dalam menentukan apa yang disebut dengan sejarah. Nah, kemudian yang kedua kita membahas tentang konsep berpikir dalam mempelajari sejarah. Jadi konsep berpikir dalam mempelajari sejarah itu ada 4. Yang pertama konsep berpikir periodisasi. Periodisasi itu pembabakan waktu ya. Pembabakan waktu. Misalkan contoh di sejarah Indonesia misalkan kita membahas tentang pertama itu
manusia purba misalnya. Kemudian setelah manusia purba, kemudian ada tahap atau waktu selanjutnya yaitu ada kerajaan Hindu dan Buddha. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha, misalkan ada kerajaan Islam. Nah, masa kerajaan Islam. Kemudian setelah masa kerajaan Islam, kemudian masa kolonialisme penjajahan. Nah, setelah masa penjajahan, masa kolonialisme, kemudian masa kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu dibagi-bagi lagi. Ada masa awal kemerdekaan, kemudian masa demokrasi terpimpin, kemudian masa Orde Baru, kemudian masa reformasi, kemudian sampai sekarang ya, masa reformasi sampai sekarang. Nah, itu namanya periodisasi, jadi pembabakan waktu. Nah, pembabakan waktu itu pembagian waktu berdasarkan proses-prosesnya. Jadi dari kita mempelajari sejarah itu biasanya dibagi dalam berbagai periode. Misalkan seperti itu yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Nah, jadi dibagi dalam berbagai masa. Oke, yang kedua, konsep berpikir diakronis. Nah, diakronis itu secara etimologi, secara bahasa itu berasal dari kata dia dan kronos. Dia itu melewati atau melintasi, sedangkan kronos itu perjalanan waktu. Jadi, maksudnya diakronis adalah peristiwa yang prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Nah, maksudnya kalau berpikir diakronis, kalau kita mempelajari sejarah itu, ketika kita meneliti sebuah peristiwa itu ada kausalitasnya. Artinya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ayah sebab akibatnya, ya kan? Ayah sebab akibatnya. Suatu peristiwa itu terjadi, pasti ada sebab dan akibat. Nah, sebab akibat itu yang kemudian dipelajari. Jadi bukan hanya peristiwanya saja, tetapi sebab dan akibatnya yang juga dipelajari. Kan? Kemudian dihubung-hubungkan. Akhirnya jadilah sebuah peristiwa sejarah yang lengkap. Nah, contohnya misalkan Sumpah Pemuda ya. Nah, Sumpah Pemuda Oktober 1928 itu penyebabnya apa? Penyebabnya atau faktor pendorongnya apa? Faktor pendorongnya adalah ketika itu ada kesamaan visi. Ya kan? Walaupun belum terjadi sebuah negara di Indonesia, tetapi para pemuda ketika itu di Nusantara sudah merasa menjadi sebuah saudara, ya kan? Memiliki kesamaan tujuan, kesamaan visi dan misi. Akhirnya mereka menentukan untuk berkumpul, kemudian mengikrarkan Sumpah Pemuda untuk membentuk kedepannya sebuah negara yang merdeka, negara yang bersatu dan merdeka. Itu tahun 1928, ya kan? Yang kemudian semangat ini yang akan melahirkan kemudian nasionalisme, rasa cinta tanah air dan sebagainya, yang akhirnya terwujudlah Indonesia yang merdeka tahun 1945. Nah, itu salah satu bentuk pemikiran diakronis. Ya kan? Jadi di sini diakronis itu peristiwa itu tidak berdiri sendiri, tetapi diteliti atau diselidiki faktor-faktor penyebabnya dan akibat-akibatnya atau kausalitasnya. Nah, jadi dalam mempelajari sejarah itu seperti itu. Salah satu contoh cara kita mempelajari sejarah atau meneliti sejarah itu kita itu menghubung-hubungkan sebuah peristiwa itu supaya lengkap pemahamannya. Nah, itu mungkin gambarannya seperti itu ya. Gambaran singkatnya seperti itu. Itu diakronis ya.
Tadi periodisasi, pembabakan waktu. Yang kedua diakronis. Yang ketiga sinkronis. Nah, kalau sinkron itu memahami sebuah peristiwa itu lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Nah, misalkan contoh. Jadi, misalkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dijelaskan menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi ini kalau tadi lebih ke faktor penyebab, kalau ini lebih kepada peristiwa itu ditinjau dari berbagai sudut pandang. Contoh misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 itu kita aspek sosialnya apa? Kemerdekaan itu. Sosial masyarakatnya ya kan. Kemudian aspek ekonominya seperti apa. Kemudian aspek politiknya seperti apa. Jadi dalam satu peristiwa itu kita meneliti gejala-gejala yang meluas. Nah, gejala-gejala yang meluas. Kalau tadi kita diakronik itu menghubungkan berbagai sebelumnya, kemudian sesudahnya, sebabnya, dan akibatnya. Kalau sinkronis itu lebih kepada penekanan pada akibat yang meluas pada sebuah peristiwa. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Kalau proklamasi kemerdekaan 17 Agustus misalkan, ketika proklamasi tersebut, keadaan sosial masyarakat ketika itu mengalami euforia, kegembiraan misalkan, mengalami kegembiraan karena adanya proklamasi kemerdekaan itu, ya kan. Semua orang turun ke jalan, ya kan. Kemudian diumumkan lewat radio, lewat pamflet bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, walaupun secara politik misalkan kita itu masih terancam. Nah, ini secara politik Indonesia sebenarnya masih belum merdeka 100% ya kan, karena nanti akan datang lagi Belanda ke Indonesia setelah pengumuman kemerdekaan yang kita lakukan. Nah, di situ dari sinkronis itu berpikir sinkronis itu pada proklamasi itu, jadi kita membahas secara mendetail, secara mendalam tentang proklamasi dalam ruang dan waktu yang terbatas. Oke, mungkin itu ya gambaran sedikitnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat ya, di chat WA, atau kurang jelas misalkan bisa langsung bertanya lewat WhatsApp. Oke. Kronologis. Nah, kronologis kita sudah tahu ya. Kalau kronologis itu urutan waktu kejadian. Nah, konsep berpikir dalam mempelajari sejarah kronologis itu, jadi kita berpikir runtut, teratur sesuai urutan waktu. Sesuai dengan urutan waktu. Nah, kalau kronologis mungkin Anda tahu lah. Misalkan sebuah peristiwa itu digambarkan urutannya seperti dari awal sampai akhir ya kan, berurutan. Tidak boleh lompat sana, lompat sini. Nah, itu kok kronologis secara misalkan peristiwa proklamasi ya. Kronologisnya seperti apa misalkan tanggal 6 dan 8 Agustus ya. 6 dan 8 Agustus itu tanggal 10 dan 11 pokoknya sebelum proklamasi itu ada peristiwa Rengas Dengklok ya kan. Ada peristiwa Rengas Dengklok di mana Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda ya kan ke Rengas Dengklok. Kemudian paginya mereka kembali datang ya kan menyusun teks proklamasi. Kemudian pada hari besoknya lagi mereka mengumumkan proklamasinya itu disebut kronologis, peristiwanya berurutan ya, urutan peristiwanya. Nah, itu. Jadi itu ya cara berpikir dalam sejarah itu ada 4: periodisasi,
diakronis, sinkronis, dan kronologis. Nah, mungkin Anda belum paham 100% dengan gambaran yang Bapak berikan, namun nanti kita bisa mendalaminya lagi ketika kita melakukan tatap muka dalam kerja kelompok. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Nanti Bapak akan kasih tugas di Google Classroom. Jadi Anda diharapkan untuk mengerjakannya. Ya. Tugasnya sangat mudah. Nah, nanti untuk pelajaran sejarah ini kita akan mempunyai proyek-proyek besar, ya kan, untuk mempraktekkan cara berpikir yang 4 ini. Ya. Periodisasi, kemudian diakronis, sinkronis, dan kronologis ini untuk kita coba belajar untuk meneliti sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan Anda mengerti dan pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus di-subscribe ya Al-Akram channelnya untuk video-video dan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya dari guru-guru SMK Al-Akram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.